guys, selamat datang di channel Story Kaori, channel kedua dari artikel YouTube. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Cara-cara kolom komentar di bawah ini. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode setelah Lebaran. Bagian keempat, terungkapnya Kenshin, cleaning service yang memanggil ayah ke bos besar, telah mengagetkan banyak orang di situ. Para pimpinan-pimpinan perusahaan yang hadir dibuat kaget melihatnya. Mereka sangat tak percaya. Ada anak bos besar di sini, bekerja jadi cleaning service. Suasana pun nampak begitu mendebarkan. Pak Henry sampai dibuat jantungan. Ketakutan dan rasa tak enak hati tiba-tiba menghinggapi. Bagaimana tak demikian, cleaning service yang kerja di tempatnya ternyata tuan muda, anak bosnya sendiri. Di tengah rasa tak enak itu, bos besar malah bilang, "Oh ya Henry, tanyakan ke putrimu. Apa suka dengan putraku ini? Kalau nggak suka jangan dipaksa." Pak Henry pun gemetar jadinya. Tiba-tiba putrinya dijodohkan dengan orang yang paling dihormati. Pak Henry pun bertanya, "Oh ya Kaori, apa kamu sudah dengar dengan kata bos ayah barusan? Apa kamu mau sama Mas Kenshin itu?" Jawab langsung sekarang. Kaori deg-degan hatinya. Cowok yang dimarahi dan diremehkannya ternyata bukan orang biasa, apalagi semalam ada di mimpinya. Terlebih hanya dia saja yang bisa membuat hatinya nampak beda. Kaori pun menjawabnya, "Kaori belum tahu ya, kan Kaori belum berkenalan." Masa Kaori langsung menjawabnya? Kaori nampak malu-malu sekali. Wajahnya jadi merah. Mamanya yang melihatnya, tentu saja langsung mengerti jawabnya. Kalau Kaori sudah menaruh hati semenjak bos itu belum datang ke sini. Mamanya Kaori sangat terheran dengan apa yang terjadi. Terlebih kata-katanya yang tadi malam, kenapa sangat cepat terbukti. Mamanya pun mengingatnya, sewaktu bicara dengan Kaori. "Kaori, kalau kamu suka pilih-pilih lelaki, nanti suamimu itu cleaning service." Dan kini kenyataan di depan mata. Putrinya tiba-tiba dijodohkan dengan pekerja cleaning service di sini. Tapi ternyata bukan pekerja sembarangan. Cleaning service anaknya orang terpandang. Mamanya Kaori pun dalam benaknya langsung setuju. Meski masih melihat Kenshin anaknya orang kaya, mamanya Kaori memang belum mengenal Kenshin. Melihat hanya luarnya saja. Sedang Kenshin ditanya ayahnya, "Terus kalau kamu sendiri Ken gimana? Apa suka dengan putrinya Pak Henry itu?" Kenshin menjawabnya, "Sama ya dengan mbak itu." Kenshin juga belum mengenalnya, jadi tak bisa menjawabnya. Ayahnya pun berkata, "Ah kamu Ken pakai malu-malu segala. Ya sudah kalau gitu kenalan sana." Kenshin kaget jadinya. Malah diminta ayahnya berjalan ke depan untuk segera berkenalan. Kenshin tak ada pilihan, mengikuti perintah ayahnya. Dan dengan seragam cleaning service, Kenshin pun berjalan menghampiri Kaori. Kaori pun sama melangkah maju ke depan. Hingga Kenshin mengulurkan tangannya, Kaori pun sama. Mereka bersalaman, saling melihat mata. Kenshin kemudian bilang, "Kenalkan mbak, nama saya Kenshin." Kaori pun sama, menjawabnya dengan bicara, "Oh ya kalau nama saya Kaori." Perkenalan itu begitu istimewa. Disaksikan langsung banyak pimpinan perusahaan, termasuk pula kedua orang tua mereka. Hingga Kenshin melepas tangannya, Kaori dibisiki mamanya. "Oh ya Kaori, ternyata mama salah. Calon menantu mama bukan ready, tapi dia cleaning service." Kaori membalasnya, "Ah mama bisa aja. Sekarang kok jadi beda. Kayaknya mama malah setuju kalau punya menantu cleaning service. Padahal tadi nggak suka." Dan mamanya pun bilang, "Terus kamu suka nggak sama pria itu?" Kaori masih malu menjawabnya, dan hanya berkata seperti semula, "Ya belum tahu ma, kan kenal aja baru sekarang." Mamanya pun malah membalasnya, "Tapi aneh juga lo menurut mama. Biasanya kamu itu langsung bicara menolak saat ada laki-laki yang tak kamu suka. Tapi ini kok jawabnya lain ya. Seperti agak beda." Putri mama tak mau menolaknya. Hahaha. Mamanya Kaori tertawa pelan, menggoda sambil bercanda.
Bahkan langsung bilang ke suaminya, "Ya sepertinya Kaori sudah menemukan jodohnya. Lihat ini putrimu kok salah tingkah begini." Pak Henry pun menjawabnya, "Ya bagus-bagus itu mah, ayah juga setuju sekali." Dan acara silaturahmi tetap berjalan. Dengan Kenshin yang masih bekerja seperti biasa, mengantarkan makanan dan minuman. Ayahnya pun tak melarangnya, malah Pak Henry dan pimpinan lainnya, yang berkali-kali mencoba untuk menghentikan, agar tuan muda tak bekerja seperti ini. Tapi bos besar malah bilang, "Oh ya kalian semua, biarkan putraku kerja begitu. Itu memang maunya, dan jangan dilarang." Semuanya pun akhirnya membiarkan. Sementara itu, kehebohan pun juga terjadi di kalangan pekerja cleaning service dan pekerja office boy yang ada di situ. Mereka pun baru tahu kalau Kenshin ternyata adalah seorang tuan muda, anaknya pengusaha besar. Iwan pun kaget sekali. Teman dekatnya itu orang kaya. Ayahnya disebut bos besar. Dan Iwan sempat bersikap hati-hati saat dekat-dekat dengan Kenshin. Rasa segan tiba-tiba hadir. Karena Kenshin bukan pekerja biasa. Namun Kenshin itu malah bilang, mencairkan suasana yang tegang. Dan Kenshin berkata, "Ngapain Luan kok segan begitu? Kayak lihat siapa aja Luan. Nyantai aja seperti biasa. Gua ini bukan siapa-siapa. Lihat ini aku masih kerja." Mendengar Kenshin yang bicara seperti itu, dan sikap Kenshin seperti biasa, tak ada yang berubah darinya. Iwan pun merasa tenang, dan kembali kerja, sama seperti sebelumnya. Sedang Kenshin sendiri, meski sudah diketahui jati dirinya, Kenshin tetap melanjutkan kerja, dan sekarang ada di mejanya Pak Henry. Mengambil gelas-gelas, dan juga piring-piring, yang sudah kosong dan hendak dibersihkan. Tentu saja Pak Henry yang sudah dibilang bos besar, agar jangan melarang putranya. Pak Henry pun hanya diam melihatnya. Sedang Kenshin melanjutkan ke mejanya Kaori, akan mengambil gelas juga. Tapi Kaori yang malah salah tingkah. Gerakannya tak seperti biasanya. Kaori tiba-tiba tak tenang. Ia berdiri begitu saja, hingga tangannya mengenai gelas di meja. Gelas itu pun jatuh ke bawah, dan pecah berkeping-keping. Kenshin pun segera berjongkok, akan mengambil pecahan itu. Kaori pun sama, langsung duduk pula, karena merasa terkena di kakinya. Hingga Kenshin dan Kaori sama-sama di bawah meja. Mereka saling melihat, diperhatikan oleh banyak orang, termasuk mama dan ayahnya Kaori. Dan Kenshin tiba-tiba bicara, "Makanya non hati-hati ya. Kalau berdiri jangan melihat yang lainnya. Gini kan gelasnya jadi pecah. Untung nonnya pakai sepatu. Kalau tidak kan bisa bermasalah. Nanti malah aku yang disalahin." Kaori menjawabnya, "Memangnya aku melihat kemana ya? Kamu kok bicara begitu? Apa kamu tahu yang aku lihat?" Kenshin membalasnya, "Mungkin banyak melihat ke arah depan itu. Melihat masnya yang berbaju biru. Kan tadi dikenalkan ayahnya." Yang dimaksud Kenshin adalah Reddy. Kaori pun menjawabnya, "Ah kamu sok tahu ya. Aku kan gak ada hubungan dengan dia. Kok dibilang melihat-lihat segala? Asal bicara aja nih kamu." Kenshin menyahutnya, "Terus kalau gitu melihat siapa ya? Kok sampai berdiri saja, menjatuhkan gelas di meja? Apa ia itu melihat aku?" Waduh waduh waduh, gawat gawat gawat. Kenshin berani sekali menggoda Kaori secara langsung. Kaori pun tersenyum. Kaori lantas bilang, "Kalau itu sih namanya, kamu itu baperan. Mudah terbawa perasaan. Percaya diri sekali sih nih anak. Memang siapa yang melihat situ? GR-GR amat nih kamu." Kaori bicara sambil tersenyum. Kenshin pun sama, sampai tak sadar pula akan yang diucapkannya, karena memang mengalir begitu saja. Dan mereka yang saling bicara, dilihat dan diperhatikan oleh orang yang ada di sekitarnya. Semua pun jadi terheran, termasuk Iwan, yang melihat Kenshin nampak berdekatan dengan Kaori. Iwan pun langsung mengira, wanita cantik itu akhirnya ada yang menaklukkan, yakni Kenshin temannya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di
channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya